menciptakan ketertiban di masyarakat. Jadi bagian integral daripada keamanan ketertiban di masyarakat. Itulah kehadiran Kamtibmas. Namun kader Kamtibmas harus mempunyai peluang-peluang usaha dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat. Ya, dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat itu harus dilakukan. Nah, peluang-peluangnya itu ada pada diri aktivitas daripada anggota sendiri. Contohnya rata-rata pelaku petani. Bapak-bapak adalah pelaku petani dan butuh dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Nah, peluang itu kita membuka ada pupuk, kita juga punya dolomit. Kalau dolomit dibutuhkan oleh kecamatan se-Kabupaten Langkat, kita akan sedia dengan ketentuan ada pembiayaan. Tapi yakinlah harganya jauh daripada yang lain, harga dolomitnya. Jadi ini bisa kita sampaikan karena dolomit itu agar unsur hara daripada tanah lahan kita itu lebih bisa dinetralisir. Nah, kemudian keberadaan pupuk benteng tani itu juga akan membackup. Itulah dia yang kita singkat di luar yang lain. Jadi potensi pemberdayaan ekonomi rakyat bisa dilakukan. Kelompok-kelompok tani tadi bisa membuat program sesuai dengan kebutuhan daripada aktivitas kegiatan pertanian masyarakatnya. Bisa diajukan dalam bentuk proposal. Misalnya mau tanam padi, tanam jagung dan sebagainya. Porang itu saat ini lagi getol dilakukan. Tapi jangan tebangi sawitnya untuk menanam porang. Cari lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Artinya lahan yang sudah ada itu dijadikan lahan aktivitas pertanian masyarakat, tapi ada lahan-lahan yang mungkin saya melihat di daerah ini adalah kawasan dekat daripada kawasan perhutanan. Iya kan? Nah, di sana ada ribuan hektar lahan perhutanan yang bisa kita ajukan menjadi perhutanan sosial. Itu hak pengelolaannya 35 tahun. Pengelolaan perhutanan sosial itu 35 tahun dan kita bisa memperpanjang lahan perhutanan tadi 2 kali masa 35 tahun. Berarti 105 tahun bisa kita kuasai pengelolaannya kelompok tani. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita besok ke depan bisa ikut pengelolanya. Lahan-lahan perhutanan sosial tadi itu bisa diusulkan. Makanya dalam bentuk konsep kelompok tani tadi Pak Penasihat bilang ada 12 kelompok tani di kecamatan kita ini, itu bisa mengajukan permohonan pengelolaan perhutanan sosial dan kita DPD dan DPP Kamtibmas Indonesia akan backup permohonan tadi. Karena kita hubungannya langsung ke Kementerian Kehutanan. Pak Ayun tadi sudah menyatakan Dirjen Perhutanan Sosial itu adalah bagian daripada bangunan komunikasi yang sudah kita lakukan. Dan saya pribadi juga sudah minta kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya, dan mereka siap backup bantu. Karena saya juga adalah Ketua Umum Juara Indonesia. Juara Indonesia adalah Jokowi untuk rakyat Indonesia, terdaftar di tim kampanye nasional. Jadi permohonan tadi kita bisa follow up itu. Nah, jadi sebenarnya kita semua di DPP maupun di DPD itu punya jaringan dalam rangka untuk mengambil manfaat. Nah, peluangnya ada pada bapak-bapak, ibu-ibu, bukan pada kami, karena kami tinggal di Medan, nggak ada hutan di Medan. Iya kan? Yang ada hutan kita di sini, di kabupaten kota. Kawasan hutan bakau daerah pantai timur itu juga bisa diupayakan pengelolaannya. Sudah Ketua, udah mantap. Kalau belum dapat izinnya, koordinasi sama kita. Nah, untuk perhutanan sosial tadi bisa satu kelompok tadi, misalnya satu kelompok ada 25 atau 30 orang,
bisa kawasan perhutanan yang ada di atas itu bisa diusulkan untuk tanaman rakyat lainnya, bisa diusulkan. Jadi kita bisa komunikasi, kita bisa koordinasi terkait masalah proposal dari masing-masing kelompok tani, nanti bisa kita diskusikan dan kita akan sempurnakan formulasi daripada proposal tadi sesuai dengan kondisi lapangannya. Jangan pula di sini minta kawasan pengelolaan kepiting mangrove, nggak bisa sini, ya kan, nggak masuk dia. Tapi kalau di daerah pantai timur bisa masuk. Tinggal ketua tadi katakan sudah ada kelompok tani, kelompok petani mangrove-nya, itu bisa kita ajukan. Jadi rekan-rekan sekalian, terkait dengan apa yang sudah kita bahas hari ini di Kabupaten Langkat ini bisa kita jadikan peluang kita mencari kesempatan terkait dengan peran kita di masyarakat. Karena apa? Ketika Kamtibmas Indonesia memohon kepada pemerintah terkait dengan hak-hak pengelolaan lahan, program-program pengelolaan lahan perhutanan itu bisa kita kedepankan nantinya. Yakinlah itu. Kalau mampu, bilang sama kita akan menjadi motor terdepan dalam konteks memenuhi keinginan masyarakat dalam memberikan hak pengelolaan baik lahan perhutanan maupun lahan mangrove. Jadi rekan-rekan di sini silakan ambil potensi-potensi yang ada. Jadi walaupun sudah punya kelompok tani di sini, tapi yang dikelola itu hanya kelompok tani hutan-hutan yang ada di sekitar masyarakat kita. Hutan perhutanan yang ada di atas sana itu bisa kita kelola, kita ajukan permohonannya. Kelompok-kelompok tani itu bisa diajukan, Pak Penasehat. Jadi pertemuan kita jangan hanya sampai hari ini ya. Besok lusa kami dari DPP dan jajaran siap menampung aspirasi dan keinginan-keinginan masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat. Jadi itu kalau ada yang perlu dipertanyakan, kita diskusi di sini karena mau kita gerak pun masih hujan. Ya kan, lebih bagus kita manfaatkan untuk diskusi-diskusi. Kayaknya sekretaris punya usulan, punya konsep. Kemudian rekan-rekan lain, ibu-ibu, misalnya di kawasan di desa kita ini ingin industri rumah tangga, pembuatan kerupuk, itu bisa diajukan, bisa dirancang buat kelompok usaha kecil menengah, UMKM pemberdayaan perempuan. Itu bisa dilakukan. Bagaimana dari desa kita ini muncul kerupuk ubi nanti. Jadi jangan dibiarkan ibu-ibu itu nggak punya program. Bisa disiapkan perencanaannya dan itu juga bisa di backup di desa. Kalau di desa belum mendapatkan bantuan, nanti kita minta bantuan ke kabupaten. Mumpung kita punya bupati baru ya, Langkat punya bupati baru sekarang ya. Kita nggak tahu siapa yang bupati lamanya, tapi sekarang bupati baru. Ya, bupati baru itu adalah sahabat kita. Saya tadi sudah katakan pada beliau bahwa saya bersama dengan Kamtibmas Indonesia Kabupaten Langkat siap mendukung kepemimpinan Bapak Sah Afandin menjadi bupati Langkat. Dia akan membuka kesempatan untuk kita bertemu nantinya. Mungkin kita akan adakan agenda, minta jadwal beliau untuk kita adakan pertemuan dan kita hadirkan di mana kita bertemu nantinya, Ketua. Saya rasa itu aja. Mungkin ada masukan, ada pertanyaan, silakan kita diskusi.